Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok 2, latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, gelombang 2, angkatan 11. Pada Zoom meeting kami hari ini, kami akan membahas mengenai diskusi isu manajemen ASN dan Smart ASN. Dalam diskusi kami hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video yang akan kami diskusikan setelah pemutaran video selesai. Oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ini ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Isi status FM dinilai dapat menimbulkan keonaran. Hingga kini polisi masih memeriksa FM di Polres Banjarbaru dan sejumlah saksi. Saat ini pada tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka itu sendiri maupun terhadap para saksi-saksi, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banjarbaru sesuai dengan perkara yaitu terhadap saudara Fauji Mutakin SH MM ya, atau alias Uji dan bin Haji Muhyiddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita hoax atau berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Oke, itu tadi video mengenai hoax yang dilakukan, yang disebarkan oleh salah satu aparatur sipil negara di Banjarbaru. Menurut teman-teman sendiri gimana nih mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ini? Untuk Tata, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Menurut Tata, dari video bad practice ini, itu terkait dengan aspek smart ASN. Oknum ASN yang menyebarkan berita hoax itu menunjukkan kurangnya literasi digital. Dalam perspektif kompetensi di dunia digital, menurut Tata, oknum ASN tersebut gagal dalam 2 kompetensi, yaitu digital culture dan juga digital ethics. Dari aspek digital culture, oknum tersebut gagal menunjukkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 3 yaitu Persatuan Pancasila. Karena dari hoax itu justru berpotensi memecah persatuan di mana masyarakat yang menjadi target berita hoax tersebut. Sedangkan dilihat dari aspek digital ethics, itu kegagalan oknum ASN tersebut terletak pada tidak menggunakan kesantunan dan juga memancing perselisihan. Jadi intinya menurut Tata ini masalahnya di literasi digital. Sekian. Jadi menurut Tata ini permasalahannya di literasi ya? Ya. Oke. Yang lain adakah yang mau memberikan tanggapan mengenai video penyebaran hoax oleh ASN ini? Saya. Oke, Edi silahkan. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya menurut pendapat saya sama kayak Tata ya, ini terkait masalah literasi digital, tapi ya paling untuk tambahan oknum ASN ini juga dia melanggar nilai berakhlak, yaitu nilai loyal, ya mana karena dia menyebarkan berita hoax, dia itu mencemarkan nama instansi ataupun mencemarkan ASN itu sendiri. Karena meskipun perbuatannya itu oknum, pasti kan kita ngelihat secara nggak langsung, kita ngelihat ASN-nya itu loh. Dan kita, ya apalagi namanya masyarakat kan cenderung itu menggeneralisir sesuatu yang sebenarnya itu cuman oknum atau segelintir doang. Pasti orang-orang pada ngeliat, oh ini perbuatan PNS kayak gini nih, ASN begini nih. Apalagi juga dia malu-malu instansi, yaitu oknum ini berasal dari instansi pajak loh. Ya, jadi itu aja sih kalau untuk nilai berakhlak itu loyal. Oke, terima kasih Edi atas tanggapannya.
Untuk ya itu kita bisa lihat salah satu video lagi, satu video contoh mengenai Anugerah ASN 2019. Asal mulanya dari kejadian horor Brexit tahun 2016, di mana kita tenaga kesehatan pada saat itu merasa tidak mampu melakukan apa-apa karena kemacetan yang sangat panjang mencapai 39 km, sehingga banyak sekali masyarakat yang mengalami kesakitan dan bahkan ada yang meninggal. Disitulah saya merasa benar-benar tersentuh dan saya harus bisa menciptakan sebuah ambulan yang bisa menembus kemacetan. Seluruh kegiatan, baik urusan kantor yang menyangkut Kapolres maupun profesi beliau sebagai dokter, itu sudah melampaui kinerja panggilan tugas, melebihi panggilan tugas yang sewajarnya. Apresiasi kami sebagai atasan langsung, sebagai rekan kerja, itu tidak ada kata lain kecuali sangat-sangat istimewa. Dokter Nani itu orangnya memang humoris, baik sekali, dan dalam kinerja itu penuh dengan rasa tanggung jawab. Kita pasti mendengar begitu banyak para wanita dan anak-anak juga mengalami kekerasan. Baik itu kekerasan fisik ataupun psikis dan juga seksual. Hati saya sepertinya tersentuh. Saya harus melindungi mereka. Kayaknya di dunia ini nggak ada lagi deh. Dia tuh ibaratnya bahasanya tuh malaikat ya. Dia bukan hanya membantu saya secara fisik, luar biasa ya, terutama untuk anak-anak saya. Dia nggak mau melihat anak-anak saya sampai putus sekolah. Pelayannya tulus, kasih dan sayangnya sepenuhnya. Setiap hari juga, detik sekarang nggak bosan, masih support, masih semangat. Kalau mau sholat ya, gak ada berhentinya saya mendoakan ibu dokter. Dia benar-benar dipegang amanah ya, benar-benar bisa disampaikan sama kaumnya, sama pasiennya. Ya bagi saya itu Dokter Nani Yulia matahari dalam hidup saya. Nah, teman-teman, kita barusan udah menyaksikan video mengenai Ibu Nani Yulia, dokter polisi yang memberikan inovasi ambulans motor. Dia bikin inovasi ini tuh terinspirasi dari salah satu tragedi beberapa tahun yang lalu. Ambulans itu nggak bisa menembus macet. Jadi banyak warga yang sedang macet di tol itu nggak tertolong. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih mengenai apa yang Ibu Nani Yulia ini lakukan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari video best praktik yang telah kita saksikan bersama-sama, manajemen ASN dan smart ASN yang tersirat dalam video tersebut, yaitu adanya kebulatan tekad serta semangat yang ditunjukkan oleh seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya dengan cara terjun langsung ke lapangan. Walaupun di lapangan beliau menemui beberapa hambatan, tetapi dengan cara berinovasi ia menciptakan sebuah ambulans roda 2. Beliau dapat mengatasi masalah yang ia temui, dan juga beliau memiliki jiwa profesionalisme yang ditunjukkan dengan pengimbangan tugas antara tugas kantor dengan tugas ia sebagai profesi dokter yang ia jalani, sehingga menghasilkan sebuah kinerja yang sangat baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kak Anisya? Baik, sebelumnya
saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian juga mengenai nominate anugerah inspiratif ini. Nah, nominate anugerah inspiratif ini itu adalah bentuk penghargaan bagi ASN dengan kinerja melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat. Jadi memang anugerah nominate ini untuk ASN-ASN yang sangat berpengaruh. Nah, dari video yang tadi paparkan tadi, menurut saya apa yang dilakukan Ibu Nani Yulia ini sangat inspiratif buat kita semua, terutama buat kita yang sebagai CPNS ini. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti jejak Ibu Nani Yulia dalam bidangnya masing-masing. Nah, kita ketahui bahwa Ibu Nani Yulia ini adalah seorang dokpol yang melakukan inovasi, yaitu melakukan ambulans membuat ambulans menggunakan motor. Kan biasanya ambulans itu menggunakan kendaraan mobil yang notabene agak besar gitu kan. Jadi agak susah untuk menembus kemacetan, apalagi di kota-kota besar dan lorong jalanan-jalanan kecil gitu. Makanya Ibu ini berinovasi untuk menggunakan motor sebagai ambulans. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, itu sifat adaptif pada nilai-nilai berakhlak, di mana kita sebagai ASN sering harus berinovasi dan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan tugas dengan mudah. Nah, menurut saya sangatlah pantas untuk Ibu Nani Yulia ini mendapatkan penghargaan sebagai ASN Inspiratif tahun 2019 dikarenakan sifat inovatifnya, sifat penolongnya, dan ramah. Hal ini sudah tertuang dalam pasal 82 sampai 85 Undang-Undang Nomor 5 sampai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN yang berpengaruh atau berinovatif itu bisa mendapatkan penghargaan dan menjadi contoh buat kita para CPNS dan ASN dan para ASN. Oke, terima kasih Kak Anissa atas tanggapannya. Oke, jadi teman-teman kita tadi udah menyaksikan 2 video mengenai ASN yang menginspirasi dan juga satu lagi video mengenai ASN yang menyebarkan hoax, yang melakukan tindakan tercela. Oke, aku akan rangkum. Jadi menurut teman-teman ini, kita itu sebagai ASN itu harus memberikan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Dan juga kita itu sebagai ASN harus smart, bukan hanya mengenai apa yang kita kerjakan, tapi juga apa yang kita lakukan yang dilihat oleh masyarakat. Jadi kita nggak bisa semata-mata hanya bekerja, hanya peduli dengan pekerjaan, tapi kita ini sebagai ASN juga kita itu dilihat oleh masyarakat. Apa yang kita lakukan itu dinilai langsung baik buruknya oleh masyarakat. Selain itu kita juga harus smart, sehingga bukan hanya cerdas, tapi juga cerdik. Oke, teman-teman, ada yang mau ditambahkan? Sedikit menyimpulkan juga mungkin untuk dari yang dipelajari tadi dari Bu Nani Yulia itu ketika kita ingin berinovasi itu semuanya mesti berangkat dari keresahan yang dirasakan oleh hati nurani terkait suatu masalah. Seperti Ibu Nani tadi itu memiliki inovasi ambulans motor itu atas kepedulian beliau ketika ada masalah pelayanan kesehatan yang urgent tidak bisa diatasi pada lalu lintas yang macet. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas diskusinya hari ini. Untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.